Baik, kembali lagi dengan saya Rena Fandi. Di sini saya akan belajar cara instalasi Debian. Pertama, kita klik tombol plus di sini, create a new virtual machine. Kemudian kita pilih typical. Kemudian kita pilih option button paling bawah ini, I will install the operating system later. Kemudian kita next. Untuk operasi sistemnya kita memilih Linux dengan versi Ubuntu. Kemudian kita next. Untuk namanya bebas ya, tapi saya ingin menamakan ini dengan Debian karena saya di sini akan belajar bagaimana cara instalasi Debian. Oke, kemudian kita next saja. Nah, untuk ini maximum disk size kita buat sedikit saja, 8 GB. 8 GB dan kita akan store virtual disk. Nah, ini pilihan option button yang pertama. Kemudian kita next. Untuk kustomisasi hardware akan kita lakukan nanti. Kemudian kita finish. Nah, oke. Jika sudah muncul seperti ini, kita klik yang di sebelah kiri ini, CD atau DVD SATA. Kita klik 2 kali. Nah, kemudian pilih yang use ISO image file. Nah, jika di tempat kalian belum ada pilihan yang seperti ini, kita browse saja untuk memilih file kita sendiri. Nah, kebetulan di tempat saya penyimpanannya ada di data D dan Debian. Nah, kita open saja. Jika sudah, langsung kita OK karena tidak ada konfigurasi yang akan saya lakukan lagi. Kemudian klik OK. Sudah. Setelah itu tinggal kita jalankan dengan mengklik tombol power on di sini. Yang atas ataupun yang bawah sini sama saja. Kita klik. Nah, kemudian proses instalasi akan dimulai. Nah, di sini kita akan memilih yang install. Nah, apa perbedaan install dengan graphical install? Jika install, kita akan menggunakan CLI atau Command Line Interface. Jika graphical install, kita akan menggunakan GUI. Nah, di sini saya menggunakan install karena saya ingin mendapat kuasa penuh lah, kendali penuh untuk apa yang sedang saya install di sini. Saya milih install, tinggal di enter saja. Oke, kita tunggu. Nah, untuk bahasa kita pilih bahasa Indonesia saja agar kita sama-sama mengerti apa yang akan dikatakan oleh mesin sini. Bahasa Indonesia, klik enter. Kemudian negara Indonesia juga. Untuk kita tombol ini kita menggunakan tombol keyboard Inggris Amerika. Oke, kita tunggu lagi. Nah, kemudian sampai sini untuk nama host ini adalah nama apa ya? Nama hosting itu bukan nama hosting, itulah nama nama jaringan kalian nantinya. Di sini saya akan membuat namanya sekolah.com. Sudah, seperti itu saja. Kemudian kita lanjutkan. Nah, untuk kata sandi root ini adalah kata sandi yang nantinya akan kita gunakan untuk melakukan konfigurasi karena kita nanti kan akan login sebagai admin teratas ya. Itu namanya root. Nah, makanya kita nanti akan login menggunakan kata sandi yang akan kita buat sekarang ini. Kalau kalian udah lupa, silahkan dicatat saja kata sandinya. Silahkan kalian masukkan kata sandi semau kalian lah, apa saja. Di sini saya akan memasukkan kata sandi nama kelas saya saja lah.
12 TKJ3. Kemudian kita lanjutkan. Nah, sekarang verifikasi kata sandi 12 TKJ3. Lanjutkan. Kemudian kita disuruh memasukkan nama lengkap dari pengguna. Nah, nama saya adalah Rian Afandi. Kemudian kita next. Nama untuk akun Rian. Nah, ini sistem akan otomatis memilih nama depan kita untuk sebagai nama akun. Kita lanjutkan. Nah, kata sandi untuk pengguna baru ini adalah kata sandi jika kita nanti akan login sebagai user biasa di dalam sistem kita. Kata sandinya mudah saja, saya akan memasukkan sandi Muska dengan nama sekolahan saya agar mudah diingat saja lah. Verifikasi Muska. Lanjutkan. Oke, kita pilih zona waktu WIB karena saya berada di Sumatera, tepatnya bagian di Lampung. Pilih WIB. Oke, nah di sini kita akan melakukan konfigurasi untuk partisi hard disk. Nah, di sini kita akan memilih metode pemartisian manual karena kita akan membuat sendiri partisi-partisi yang akan kita gunakan nantinya. Kita pilih manual, enter. Nah, kemudian kita pilih, nah ini tadi penyimpanan 8 GB yang tadi sudah kita atur di awal. Kemudian kita enter. Nah, buat tabel partisi baru yang kosong pada harddisk ini. Nah, pilih ya. Nah, kemudian di sini kan ada 8,6 GB ruang kosong ya. Nah, kita pilih dan kemudian kita enter. Kita buat partisi baru. Nah, di sini yang perlu kalian ingat, di dalam Debian ini ada dua penyimpanan yang wajib ada, atau minimal dalam Debian ini harus ada dua penyimpanan, yaitu partisi swap dan partisi root. Nah, di sini pertama-tama kita akan membuat partisi swap terlebih dahulu. Dan untuk ukuran minimal partisi swap atau ukuran direkomendasikannya lah, ini ukurannya adalah 2.0 GB. Bukan 2.0 sih, tergantung kalian tadi masang RAM-nya berapa. Karena tadi saya mengatur ukuran RAM-nya 1 GB. Nah, direkomendasikannya itu untuk partisi swap adalah 2 kali ukuran RAM. Nah, di sini saya 2 kali ukuran RAM-nya adalah 2.0 GB. Karena RAM-nya saya hanya 1 GB. Lanjutkan. Jenis partisi adalah partisi primer. Lokasi partisi di awal. Nah, oke. Gunakan sebagai, nah ini ruang swap. Gunakan sebagai ruang swap. Penanda bisa boot kita hidupkan. Nah, jika sudah, kita klik selesai menyusun partisi. Dia enter. Nah, jika kita tadi sudah membuat ruang swap ukuran 2 GB, maka masih sisa 6 GB ya, ruang kosong. Nah, kita akan membuat partisi root 6 GB ini. Kita enter. Buat partisi baru. Nah, sisanya sudah biarkan saja, langsung kita enter saja. Jenis partisi logical. Nah, kemudian sepertinya sudah, tidak ada yang perlu dikonfigurasi. Titik kait untuk sistem root. Nah, ya ini tidak perlu diganti. Terus untuk penanda bisa boot kita hidupkan lagi ya. Nah, jika sudah, kita selesai saja, enter. Nah, sudah. Jika sudah menyusun partisi harddisk, kita klik selesai mempartisi, kita enter. Tuliskan perubahan yang terjadi ya, karena percuma kalau kalian mengklik tidak, karena semua yang sudah kalian lakukan tadi akan dibatalkan oleh sistem. Kita klik ya.
Oke, sampai di sini pindai CV atau DVD lainnya. Karena kita tidak menggunakan DVD lainnya, kita klik tidak saja. Gunakan suatu jaringan cermin? Tidak. Oke, sampai di sini kita disuruh berpartisipasi dalam survei penggunaan paket Debian. Tidak saja. Nah, sampai di sini kita akan memilih perangkat lunak yang ingin diinstal. Kita hanya akan menginstal pilihan paling bawah, yaitu perkakas sistem standar. Nah, untuk menghilangkan tanda bintang, kita klik spasi. Nah, hilang. Sudah tinggal satu, lanjutkan. Nah, kemudian di sini ada pilihan memasang bootloader group pada master boot record. Ya, kita pilih ya. Kemudian menyelesaikan instalasi, kita lanjutkan. Kita tunggu saja. Kita tunggu sampai kita disuruh memasukkan kata sandi untuk login. Nah, sampai di sini kita disuruh untuk login. Kita sekolah login. Nah, di sini kita akan login sebagai user biasa terlebih dahulu, menggunakan nama kalian masing-masing tadi. Nah, di sini tadi kan saya memasukkan nama saya Rian. Kita enter. Kemudian kita disuruh untuk memasukkan password. Nah, ini password kalian untuk user biasa. Ingat, sepertinya tadi saya memasukkan sandi untuk user biasa itu benar-benar muska. Tenang saja, ini bukan berarti tidak ada yang kalian ketikkan. Memang kalau password kalian mengetikkan apapun tidak akan ditampilkan. Enter. Nah, kita sudah login sebagai user biasa. Nah, ini ditandai dengan huruf dengan tanda dolar. Nah, agar kita bisa login sebagai user admin atau super user, kita klik SU di sini untuk login sebagai super user. Nah, kemudian kita disuruh untuk memasukkan passwordnya. Tadi password untuk super user saya adalah 12 TKJ3. Enter. Gagal. Kita coba lagi. 12 TKJ. Oh, benar. SU. Kita masih sebagai user biasa ya, bukan super user. Passwordnya. Nah, di sini kita sudah masuk sebagai super user. Nah, ditandai dengan huruf pagar, tanda pagar. Nah, mungkin cukup sampai di sini ya. Jika kita ingin mematikan mesin ini, sudah cukup sih, cuman sampai kita login sebagai super user. Kemudian kita akan mematikan mesin ini dengan mengetik init spasi 0. Enter. Nah, biarkan sistem ini mati dengan sendirinya. Nah, sudah. Ya, cukup sekian tutorial dari saya. Bukan tutorial sih. Cukup sekian pelajaran saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.